Eh, kita melepas ya program mudik gratis tahun 2025 untuk pelaksanaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan mitra perhubungan ya. Jadi ada di sini juga kita sama dengan Forkopimda, Polda ya, kemudian dari Korem, kemudian dari Kejaksaan, kemudian dari unsur Forkopimda pendukung lainnya, termasuk stakeholder yang berkepentingan, misalnya dari penyedia jasa angkutan, transportasi, ya. Nah, tadi juga kita serahkan piagam penghargaan karena mereka dinilai bisa bekerja sama dan meluangkan kebijakan untuk bisa mendukung program ini dengan baik. Tadi kita lepas sebanyak 14 armada untuk tujuan Sampit, Pangkalambun, Banjarmasin. Ya, mudah-mudahan kegiatan mudik gratis ini betul-betul bisa memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran tahun ini. Untuk arus balik gimana Pak? Ada gratis lagi nggak? Kalau baliknya enggak, ya. Enggak ya Pak Deddy ya? Ya karena kan harusnya kan dipakai kan arus mudik aja nih. Ya. Pak, pantauan sejauh ini moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat apa Pak? Ya sementara darat ya, darat. Tapi tadi di pembahasan Pak Kapolda tadi laut ada kenaikan 2 kali lipat. Ada 2 kali lipat ya. Apa ada penambahan harga Pak? Kenaikan harga untuk tiket? Harga enggak, kan sudah ada ditetapkan oleh pemerintah ya. Ya. Pak, untuk sholat id batas bawahnya. Sholat id Tahun lalu kan ada penambahan mudiknya berapa? 14 armada ya. Kalau jumlah ini berapa totalnya berapa Pak Deddy diperkirakan? Jumlah orangnya Jumlah orang Pak? 495 orang. 495 orang tadi, ya. Pak, untuk sholat id Pemprov Kalteng dilaksanakan di mana Pak? Besok dilaksanakan ya. Di Bundara. Iya. Nanti masih kita tentukan nanti ya untuk pelaksanaan. Tapi yang jelas Pak Gubernur dalam Lebaran tahun ini melaksanakan open house. Ya, ini diminta juga jajaran pemerintah provinsi, OPD yang melaksanakan itu juga bisa 1 hari bersama dengan masyarakat. Kalau Pak Wagub sendiri Lebaran di mana Pak? Saya di sini. Oh, di sini. Ya. Bukan di Fokus nggak Pak? Enggak, kan sudah di sini. Ya, di sinilah dari dulu. Open ya. house juga berarti Pak ya? Iya, insyaallah. Mudik yang 495 ini ada penambahan nggak Pak? Untuk darat ini ya Pak? Saat ini ya. Jadi masih ada pembahasan yang di laut. Oh, mudik laut nanti ada tanggal 28 lagi. Yang mudik laut berapa Pak? Berapa Pak Deddy, Yang total kurang lebih 2.500-an total untuk yang angkutan laut di Pelabuhan Sampit dan Pelabuhan Kumai. berapa kapal dan kapal apa? Kapalnya bervariasi, ada yang terakhir kemarin kami lepas Lucer, nanti ada KM Lawit dan lain sebagainya. Ya. Dari Pelni Pak? Dari Pelni. Ya. semua Pelni itu Pak? Pelni dan Kementerian Perhubungan. Berapa Ya. total kapal ini Pak? Total kapalnya ada kurang lebih 4 kapal. 4 kapal ya? Ya. Itu dari Pangkalan Bun semua atau dari Sampit juga Pak? Kemarin kami ngecek yang kami lepas yang ke Sampit ya 500, kemudian nanti tanggal 28 ini 300, kemudian nanti di Pangkalan Bun juga. Pak, khusus jalur darat Pak, ada penekanan ke titik-titik rawan kecelakaan Pak? Untuk titik-titik rawan kecelakaan, mohon izin Pak Wagub, kami kemarin sudah inspeksi bersama dengan Balai, kawan-kawan dari Balai Jalan Nasional sudah menambal jalan-jalan yang berlubang, dan sekarang sudah nyaman lah kita untuk melakukan kegiatan mudik ke baik wilayah barat, selatan dan juga. Di mana aja nih yang rawan Pak, yang perlu jadi perhatian pemudik? Ada beberapa titik rawan, misalnya di arah Puntok itu perlu juga perhatian, karena hampir semua daerah lah yang intinya perlu kehati-hatian bagi kita dalam mengendarai kendaraan ya. Titik Ada rawan pos mudik nih, di mana? ada pos ini nggak? Pos jaga gitu Pak dari Pos pasti di ada, pasti. ya pos semua ada ya. Apa Pak isinya Pak di pos itu Pak? Pos kesehatan itu menyatu dengan pos-pos yang ada ya. Gabungan, Ya, gabungan. Terpadu ya. Jadi memang untuk kelancaran khususnya jalur darat itu pemerintah provinsi sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran terkait termasuk dengan di bawah kementerian ya, baik itu Balai Jalan, Transportasi Jalan maupun laut ya. Nah, kita sependapat kemarin bahwa 1 minggu H-7 itu infrastrukturnya sudah tertangani dengan baik. Ya, jadi jangan ada lagi misalnya jalan yang berlubang gitu kan, yang terkendala lah, apalagi terjadi penumpukan di saat masyarakat melaksanakan arus mudik nanti. Itu satu. Yang kedua, kita juga berharap sekali bahwa kegiatan ini bisa sinergi dengan semuanya, termasuk posko tadi bukan hanya Pemprov, tapi juga posko itu juga gabungan dari semua komponen yang terkait. Ada kepolisian, ada kesehatan, ya ada PU-nya, pokoknya semua masuk di sana. Dan
konsep posko itu juga kita minta supaya di dalam posko itu disiapkan ruang untuk istirahat. Ya, untuk istirahat para pemudik. Ya, jadi menyiapkan pelbed, kemudian kesehatan, sehingga mereka kalaupun kecapean mereka bisa beristirahat dulu. Ya. Pak, untuk Berapa Pak di Kalteng Pak? Posko itu. Jumlah kemarin poskonya Pak Deddy? Poskonya total posko keamanan ada 25 yang dikelola oleh kepolisian bersama dengan mitra, kemudian pos pelayanan 23. Kemudian perhubungan ada kurang lebih 17, kemudian 2 rest area yang Cimedan, Timbang, Kapuas dan Bartim. Pak, dalam Ya, untuk waktunya sampai kapan Pak? puasa nanti, Pak, dalam perjalanan ada nggak Pak buka puasa gratis buat